Siapa yang memberi kita pendengaran sampai sekian tahun lamanya, sehingga dengan pendengaran yang kita miliki kita bisa mendengar suara. Lisan yang Allah berikan, sudah berapa lama kita gunakan. Dengan itu kita mampu untuk berbicara. Nafas yang Allah berikan kepada kita, berapa detak nafas, berapa juta nafas yang sudah kita ambil tanpa adanya biaya. Bayangkan kalau seandainya nafas ini ngontrak, nyewa, setahun berani bayar berapa jenengan? Allah kasih gratis. Kaki yang kita setiap hari kita gunakan untuk berjalan, siapa yang memberi? Tangan yang kita gunakan untuk bekerja, untuk mengambil, siapa yang memberikan itu semuanya? Gigi yang Allah berikan, dengan itu kita bisa mengunyah. Kemudian di dalam diri kita, di dalam jasad, adanya jantung yang terus berdetak tanpa adanya kendala. Lihat orang yang kena sakit jantung, berapa hari sekali dia harus cuci darah. Itu pun harus dipegangi dengan apa itu yang harus nyantol terus, apa namanya itu? Infus. Berapa biaya yang harus kita keluarkan? Itu nikmat dari Allah. Sehingga kita pantas memuji dengan tulus. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang tulus. Belum lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam nikmat dunia dan akhirat. Allah memberikan kita keimanan. Allah memberikan kepada kita hidayah. Allah memberikan kepada kita agar semangat di dalam ibadah. Allah memberikan kepada kita agar mau menuntut ilmu. Allah menunjukkan kita agar kita mau belajar agama. Siapa yang menuntun ini? Jenengan berangkat dari rumah mempersiapkan kendaraan yang ngisi bensin untuk meninggalkan kegiatan sebentar untuk belajar. Siapa yang menggerakkan? Siapa yang menjadikan semangat? Kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah pujian yang tulus kepada Allah. Alhamdulillah. Dengan pengagungan, dengan penuh pengagungan di dalam kita memuji. Dan kita memuji Allah dengan penuh kecintaan. Dengan penuh cinta. Seorang yang telah cinta kepada sesuatu akan menjadi ringan walaupun itu terasa berat. Begitu pula orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadi ringan di dalam mengamalkan perintahnya, di dalam menjauhi larangannya, karena dia cintanya cinta yang tulus. Kemudian Allah lanjutkan, alhamdulillahi rabbil alamin. Apa makna rabbil alamin? Makna rabbil alamin adalah Rabb, penguasa. Rabbun itu adalah penguasa, pemilik, dan pengatur. Apa maknanya Rabb? Penguasa, pemilik, dan pengatur. Yang mengatur apa? Yang memiliki apa? Dan yang menguasai apa? Al-alamin, alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Dengan pujian yang tulus dan penuh pengagungan dan kecintaan. Dialah Allah yang memiliki, yang menguasai dan yang mengatur alam. Rabbil alamin. Baik yang di bumi ataupun yang di langit. Kapanpun dan dimanapun. Allah yang memiliki. Allah yang menguasai. Kita lihat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbil alamin. Penguasa alam.
kemudian pemilik, dan juga pengatur. Kita lihat ciptaan-ciptaan yang Allah ciptakan dari makhluk-makhluknya. Kita lihat gunung yang besar, lautan yang luas, kemudian hutan-hutan yang luas, manusia dengan penciptaannya, hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ini adalah ciptaan-ciptaan Allah yang ada di bumi. Al-alamin, bukan hanya di dalam dunia, bukan hanya di dunia, tetapi juga alam adalah di akhir atau di langit. Ciptaan-ciptaan Allah, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur, Allah yang menguasai. Dari ciptaan-ciptaannya yang ada di langit seperti apa? Matahari. Allah yang menguasai, Allah yang menciptakan, dan Allah yang mengatur. Bagaimana dengan matahari yang Allah ciptakan? Terbit, kemudian tenggelam. Pernah jenengan dapat di matahari telat? Matahari kok telat jam 7 belum nongol? Ya. Siapa yang mengatur itu? Belum lagi rembulan, belum lagi planet-planet, belum lagi apa? Ya, tata surya yang luar biasa luasnya. Langit. Siapa yang menciptakan itu semuanya? Siapa yang menciptakan itu semuanya? Itu ada Rabbul Alamin. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Dan semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan semua makhluknya alam. Alam ini selain Allah. Alam itu adalah selain Allah. Semuanya selain Allah. Semuanya Allah ciptakan tanpa adanya bantuan seorang pun. Tidak ada yang mampu untuk membantu. Ya. Allah yang menguasai tanpa adanya saham orang lain atau makhluk lain, tidak ada. Satu-satunya dia adalah Allah yang menguasai. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur semuanya tanpa adanya yang ikut campur. Berbeda dengan perusahaan. Mungkin ada milik orang lain, saham orang lain. Yang ngatur enggak sendiri, butuh bantuan yang lain, ikut campur orang lain. Tetapi dalam alam ini, langit dan bumi dan seluruh dari isi langit dan bumi, Allah yang menguasai, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur. Sehingga Allah pantas untuk kita puji dengan sebesar-besar pujian. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita masuk Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Apa makna Ar-Rahman Ar-Rahim? Makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Pertama adalah Ar-Rahman. Makna yang sama. Dialah zat, yaitu Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Ar-Rahmanir Rahim, dialah Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Dan di sana ada makna yang khusus, yaitu ketika disebutkan Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah untuk seluruh makhluknya. Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah untuk semua makhluknya. Allah berikan nikmat karena kasih sayang Allah. Allah berikan karunia. Semuanya Allah beri. Baik itu manusia, baik itu hewan, baik itu tumbuhan. Allah berikan nikmat semuanya. Ini yang terkandung dalam nama Allah Ar-Rahman. Baik itu orang muslim ataupun non-muslim. Baik itu orang mukmin ataupun orang kafir. Baik itu orang soleh ataupun toleh.
Apa toleh? Ya sebaliknya soleh. Baik itu orang taat ataupun tidak taat, semuanya Allah berikan nikmat dalam nama Allah Ar-Rahman. Allah kasih makan, Allah kasih rezeki, Allah kasih kesehatan, semuanya dikasih. Jangankan manusia, hewan pun kasih. Hewan pun Allah kasih. Kenapa? Karena nama Allah Ar-Rahman. Berbeda ketika makna Ar-Rahim, kasih sayang Allah yang khusus untuk orang-orang yang beriman. Kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Apa itu kekhususan yang di dalam nama Allah Ar-Rahim? Adalah Allah beri kasih sayangnya dengan nikmat-nikmat yang banyak. Yang Allah berikan nikmat-nikmat yang khusus untuk orang-orang mukmin. Kalau Ar-Rahman semuanya dapat. Tidak pandang bulu. Tidak pilih-pilih. Semuanya dikasih. Tetapi dalam nikmat, dalam nama Allah Ar-Rahim, ini kasih sayang Allah yang khusus untuk orang-orang mukmin. Bagaimana khusus untuk orang-orang mukmin? Ya. Kita lihat ketika di dunia ini masih banyak orang-orang yang belum mengenal Allah. Tetapi Allah pilih kita menjadi orang mukmin. Ini adalah nikmat karunia dalam Ar-Rahim. Walaupun mereka dapat makanan, dapat rezeki, dapat kesehatan, kita pun dapat makanan, rezeki dan kesehatan, tetapi mereka tidak mendapatkan nikmat untuk mengenal Allah, sedangkan kita mendapatkan nikmat untuk mengenal Allah. Ini terkandung dalam nama Allah Ar-Rahim. Kita lihat di dalam dunia ini, masih banyak orang-orang yang masih menyembah hewan. Masih banyak orang-orang yang menyembah patung. Masih ada orang-orang yang menyembah malaikat Jibril. Masih ada orang yang menyembah manusia. Masih ada orang yang menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tetapi Allah beri kita nikmat. Allah beri kita karunia atas kasih sayangnya untuk mengenal Allah saja. Ketika hari ini masih banyak orang yang mencari Tuhan. Ketika hari ini ada orang yang tidak memiliki Tuhan. Allah telah tunjukkan kita kepada nikmat Ar-Rahim untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih berikan kebaikan kepada kita hidayah agar kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kepada kita nikmat agar kita cinta terhadap ibadah. Kita mampu melaksanakan ibadah salat, kita mampu untuk menjalankan ibadah haji, kita mampu melaksanakan belajar agama dan mau bersedekah, dan amalan-amalan yang Allah perintahkan itu semuanya adalah karunia dari nama Ar-Rahim yang khusus bagi orang-orang yang beriman. Sehingga Allah sebutkan Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Belum lagi di akhirat nanti, bagaimana kita seorang orang mukmin yang akan mendapatkan karunia yang tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Ketika seorang mukmin meninggal dunia, akan ditampakkan nikmat-nikmatnya, akan dibalas amalan ibadahnya, kemudian akan diberikan nikmat-nikmat di alam kubur. Ini nikmat karunia yang Allah berikan khusus di dalam nama Allah Ar-Rahim. Belum lagi nanti ketika hari kiamat Allah akan berikan syafaat, akan diberi pahala, kemudian sampai memasuki surga yang penuh dengan nikmat. Siapa yang memberikan nikmat besar ini? Ini adalah kasih sayang Allah yang khusus untuk orang-orang mukmin, yang tidak diberikan kepada orang-orang selain mereka dari orang-orang mukmin. Oleh karena itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-43,
Dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-43 Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana bil mu'minina rahiman. Dan Allah kepada orang-orang mukmin rahim, sangat sayang dan sangat pengasih. Walaupun mereka yang selain mukmin pun Allah beri, tetapi Ar-Rahman, Allah beri nikmat-nikmat dunia, tetapi tidak mendapatkan nikmat-nikmat seperti yang khusus untuk orang mukmin. Mau beriman kepada Allah, mencintai Rasulnya, ibadah kita laksanakan. Kemudian ayat yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Dan boleh dibaca dengan Maliki Yaumiddin. Boleh dibaca panjang Maliki Yaumiddin. Dan bacaan yang kedua boleh dibaca pendek Maliki Yaumiddin. Apa artinya kita setiap hari baca dalam sholat? Apa artinya Malik? Apa artinya Malik? Dia adalah raja dan penguasa. Malik adalah maknanya raja dan penguasa. Raja dan penguasa di dunia dan di akhirat. Bukan seperti penguasa manusia yang hanya terbatas di dunia. Itu pun hanya terbatas dengan waktu. Itu pun terbatas dengan usia. Setelah meninggal selesai, setelah pensiun selesai. Tetapi Allah kekal di dalam raja dan di dalam sebagai raja dan penguasa. Bukan cuma satu wilayah, bukan cuma satu dunia, tetapi seluruh alam ini. Allah yang menguasai, Malik. Allah yang menjadi raja, baik di dunia dan di akhirat. Kemudian Maliki Yaumiddin. Apa yaum? Yaumun adalah hari. Yaumu al-yaum. Kemudian ad-din, yaumuddin. Malik Yaumiddin. Malik penguasa dan raja dunia dan akhirat. Ya. Yaumiddin adalah artinya hari pembalasan. Hari akhirat. Dan Allah Malik Yaumiddin. Penguasa, raja di hari pembalasan, hari akhirat. Kenapa Allah menyebutkan tidak Maliki dunia? Allah Maliku dunia. Allah sebagai penguasa dunia. Tetapi di dalam ayat yang mulia ini Allah sebutkan Maliki Yaumiddin. Raja penguasa di hari pembalasan. Di hari akhirat. Kenapa? Karena ketika itu sudah tidak ada raja-raja. Kalau di dunia banyak orang ngaku raja. Di dunia banyak orang mengaku sebagai pemimpin. Karena mungkin punya jabatan pengikut. Karena punya uang. Karena punya dunia yang dia miliki dari harta dan pengikut. Tetapi di hari kiamat tidak mungkin. Di hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi raja dan pemilik. Di hari pembalasan hanya Allah yang berkuasa. Allah yang memiliki. Dan tidak ada raja-raja seperti di dunia. Karena ini adalah khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maliki Yaumiddin. Penguasa, raja di hari pembalasan, di hari kiamat. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Infitar ayat yang ke-17 sampai 19. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma adraka ma yaumuddin." Tahukah kalian apa itu hari Yaumuddin?
Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Sekali lagi, tahukah kalian apa itu yaumuddin? Kemudian Allah terangkan apa itu yaumuddin. Yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a. Di hari pembalasan yang tidak ada seorang pun yang mampu untuk menolong orang lain, tidak mampu menolong untuk dirinya sendiri. Wal amru yauma idin lillah. Dan ketika itu hanya Allah sebagai penguasa, dan ketika itu hanya Allah sebagai pemilik, dan ketika itu Allah lah sebagai raja di raja yang tidak ada seorang pun yang mampu. Sehingga Allah sebutkan dalam ayat yang mulia ini, Allah sampai mengulang, wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kalian yaumuddin? Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Sekali lagi, tahukah kalian apa itu yaumuddin? Yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Di hari yang tidak ada seorang pun mampu untuk menolong dirinya sendiri, bahkan menolong orang lain pun tidak mampu. Karena ketika itu yang sebagai penguasa, sebagai raja di raja, lillahi rabbil alamin, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, lillah. Sehingga makna dari maliki yaumiddin adalah penguasa yang memiliki di hari akhir nanti, di hari pembalasan. Yaumuddin adalah hari kiamat, hari pembalasan. Karena ketika itu sudah tidak ada yang mengaku lagi sebagai raja. Berbeda di dunia karena banyak pengikut ngaku raja, karena banyaknya uang ngaku raja. Tetapi di hari kiamat tidak akan pernah mampu. Untuk menolong dirinya sendiri pun tidak mampu. Karena ketika itu sebagai pemilik dan penguasa adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, yang bisa kita sampaikan insyaallah ta'ala. Di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan dari makna setelah alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang, sehingga semoga dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kita menyampaikan ilmu yang bermanfaat, dan semoga solat kita semakin khusyuk, semakin bertambah keimanan, dan akan memberikan efek yang baik di dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.